Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya Rahman ya Rahim. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan sekalian alam, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan beserta wakil. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah berkesempatan hadir di kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan aksi nyata. Aksi nyata dari menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini sangatlah tidak mudah untuk membuat suatu sekolah kita berbudaya yang positif. Ada beberapa langkah yang memang kita harus terapkan sebagai guru dan kita salurkan kepada anak didik kita di SMP Negeri 03 Solok Selatan. Di mana pada kesempatan pendidikan guru penggerak ini, sebelumnya kami masuk ke konsep inti, kami dibimbing oleh fasilitator Ibu Yulita Suwarni MPD, kemudian pengajar praktik adalah Ibu Sri Muharmita SPD. Bapak Ibu, konsep inti dalam menyebarkan budaya positif itu ada beberapa hal. Jadi ini memang harus kita ketahui bersama dan itulah mengapa saya berdiri di sini menyebarkan pemahaman ini supaya kita sama-sama melaksanakan dan menciptakan budaya tersebut di lingkungan sekolah kita. Di mana konsep inti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sekolah kita sudah 3 tingkat kita menerapkan kurikulum merdeka dan intinya di sini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana itu? Nah, ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang memang harus kita miliki dan kita berikan kepada anak didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini berhubungan dengan keimanan siswa-siswi kita, Bapak Ibu, dan juga kita sendiri. Di sekolah kita sudah kita terapkan itu, beberapa kegiatan yang menghubungkan ke sini seperti sholat ya Bapak Ibu, kemudian kita pulang sholat zuhur juga berjamaah. Guru-guru kita di sekolah kita juga ada yang melaksanakan sholat duha, kalau di sela-sela jam mengajar, dan juga sholat zuhur di sekolah. Yang kedua adalah mandiri. Pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Bapak Ibu, untuk hal ini mungkin kepada siswa-siswi kita memang harus kita secara bersabar dan juga gigih. Karena apa? Untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri tidaklah mudah. Jadi kita harus bertahap dan proses mengantarkan anak kita untuk mandiri. Kemudian bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Bapak Ibu, di sekolah kita mungkin di pembelajaran yang kelompok kecilnya, kita mengajarkan kepada anak didik kita melakukan kelompok, melaksanakan kelompok belajar dalam kelompok kecil, itu salah satu upaya untuk mendidik siswa kita bergotong royong atau bekerja sama. Kemudian berkebinekaan global.
Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi. Bapak Ibu, artinya siswa-siswi kita ini menerima, terbuka dengan budaya luar, tetapi dia bisa menyaring budaya itu. Yang penting atau yang positif diambil atau dikreasikan, yang tidak ditinggalkan. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah budaya yang tidak cocok dengan budaya kita. Tetapi dia tetap berpikiran terbuka. Itu yang berkebinekaan global. Kemudian kreatif. Kreatif itu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Mungkin langkah awal Bapak Ibu, kita punya sesuatu misalnya anak belajar, kalau kreatif yang orisinil mungkin itu agak sulit. Tetapi kreatif anak bisa membuat itu menarik, misalnya seperti produk P5. Mungkin sama-sama membuat pisang goreng atau apa, tetapi dia bikin kemasannya menarik dan itu akan menarik orang lain untuk membelinya, itu sudah salah satu kreativitas. Jadi kita mulai dari hal yang paling mudah yang bisa dilakukan anak dan terjangkau. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin ini bukan berarti kita menyampaikan peraturan dan anak wajib mematuhinya, tidak. Disiplin ini kalau kita lihat asal-usul katanya itu adalah belajar. Berarti kita mendidik atau membuat anak kita belajar, dari proses itulah kita membuat anak kita disiplin. Kemudian disiplin itu juga merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan Bapak Ibu, ancaman atau hukuman. Mungkin di saat sekarang ini kita mungkin dekat dengan ancaman, hukuman atau imbalan. Sedikitnya kita kasih anak itu pujian kalau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu, yang diharapkan disiplin positif itu adalah disiplin yang memang datang dari keyakinan dan kesadaran dirinya. Itu yang mau kita tumbuhkan. Berat tugas kita? Iya. Nah, itulah kita mulai dari diri kita sendiri. Karena disiplin itu adalah mulai dari diri. Nanti setidaknya anak itu akan mencontoh atau meniru apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan disiplin bukan karena imbalan lagi, bukan karena pujian, ancaman atau karena dihukum, tetapi karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menyatakan kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, itu memang benar Bapak Ibu. Disiplin yang dimasukkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi yang memang datang dari kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Mungkin selintas lalu kita mungkin mengaminkan yang selama ini kita lakukan, ternyata anak tidak bisa disiplin, kita yang memberikan motivasi supaya dia disiplin. Ternyata itu ada efeknya Bapak Ibu, ada resikonya. Anak itu hanya akan disiplin di saat ada kita, atau di saat peraturan itu kita terapkan karena ada ancaman tadi. Motivasinya eksternal, karena ada kita atau karena guru piket. Kalau tidak ada, dia bisa kembali ke awalnya. Tapi hendaknya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya Bapak Ibu, anak itu memang memiliki motivasi dari dirinya sendiri, seperti kita sendiri, guru. Kita melakukan sesuatu adalah berdasarkan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui, dan itu kita sampaikan kepada anak. Nilai kebajikan itu misalnya menghargai diri sendiri. Kalau tidak ada orang yang lihat atau guru piket, ada yang mengawasi. Maka kembali ke yang beriman bertakwa tadi, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang mencatat. Kalau itu sudah tertanam pada dirinya, motivasinya insya Allah adalah intrinsik. Ada tidak ada guru, ada tidak ada peraturan, dia akan melakukan sesuatu itu dengan baik atau hal yang positif tanpa adanya paksaan.
Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai ini memang diakui secara dunia Bapak Ibu. Tidak ada yang bilang kalau nilai tanggung jawab itu tidak baik. Berarti ini sudah diujikan dan sudah diterapkan di setiap organisasi memiliki nilai ini. Di mana nilai-nilai kebajikan itu disebut dengan nilai-nilai universal. Disepakati bersama, lepas dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kita lihat organisasi ini hanya sedikit contoh yang saya angkat, organisasi yang sudah memiliki nilai kebajikan. Nah, seperti sekolah sekarang, nilai kebajikan adalah Propela, profil pelajar Pancasila. Itu yang tadi juga sebelumnya ada 6 dimensi itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang memang di dalam kurikulum Merdeka menerapkan nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Kemudian ada IBO, Primary Years Program. Untuk sikap muridnya mereka menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian organisasi yang berikutnya, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Mereka meyakini bahwa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, mereka meyakini bahwa nilai kebajikan ini harus ada dalam organisasi ini dan diterapkan. Nah, Bapak Ibu, setiap kita memiliki kebutuhan. Begitu juga dengan murid atau peserta didik. Kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misal contohnya Bapak Ibu, kita datang jangan tepat waktu, tidak terlambat, atau anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Berarti ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya. Mungkin salah satu menghargai dirinya sendiri, bisa jadi. Atau kesenangan, rasa bangga. Dia bangga loh datang cepat. Dia bangga loh mengerjakan pekerjaannya sesuai waktunya. Nah, jadi ada kebutuhan dasar manusia, kita maupun peserta didik yang ingin kita penuhi di dalam kita melakukan tindakan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, beberapa ahli itu mengelompokkan. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Bukan hanya siswa atau murid saja yang butuh ini Bapak Ibu. Kita juga butuh, makanya disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat yang pertama bertahan hidup, nah seseorang mempertahankan apa supaya hal ini terpenuhi. Nah salah satu kaitannya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mereka bisa marah atau apa jika hal yang berkaitan ini terganggu karena dia merasa butuh dan harus dipertahankan. Kemudian yang kedua kasih sayang. Semua kita butuh ini, bukan siswa kita saja. Saya sendiri, Bapak Ibu butuh kasih sayang ini. Berhubungan dengan apa kasih sayang ini? Berhubungan dengan rasa diterima. Kalau kita mungkin diterima oleh keluarga kita, pasangan kita, diakui oleh anak kita, gitu. Nah, di sekolah tentu dengan peserta didik. Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin Bapak Ibu membayangkan ada beberapa anak didik kita yang melakukan aktivitas atau bersikap arogansi. Mungkin salah satu yang ingin dia penuhi adalah yang kedua ini, diterima atau ada bagian kelompok dia ingin masuk ke sana. Nah, dia mengikuti gaya itu. Nah, kita harus mengidentifikasinya. Mungkin salah satu yang ingin dipenuhinya adalah yang nomor 2, kasih sayang atau rasa diterima. Yang nomor 3 adalah kebebasan. Nah, kita sebagai manusia, walaupun kita butuh orang lain, ada juga kita butuh kebebasan. Mandiri, kita ingin menunjukkan diri kita mandiri. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita tidak ingin bergantung dengan orang lain. Misalnya kita memiliki suatu pilihan, walaupun orang lain bilang itu tidak bagus, karena kita ingin memiliki yang namanya kebebasan, kita memilih itu. Nah, itu kebutuhan yang kita
penuhi adalah yang ketiga, kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, mungkin kita belajar, kita butuh juga refreshing sebagai guru Bapak Ibu, healing kalau sekarang ya. Nah, bermain itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Atau humor, bercanda dengan keluarga, teman yang cocok sama kita, atau lingkungan yang positif yang bisa kita ikut bergaul di sana. Nah, kebutuhan yang 4 inilah yang ingin kita penuhi. Antusiasme, kemudian tertawa. Kalau kita udah tertawa rasanya udah terpenuhi, nah kita memiliki energi positif rasanya seperti itu. Yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan harga diri, Bapak Ibu. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kita selaku guru mungkin di antara kita ingin mempertahankan harga diri kita. Nah, itu wajar. Karena itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya, menunjukkan penguasaan. Keinginan untuk dianggap, dan seterusnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, anak didik kita dalam mengikuti keyakinan atau peraturan sekolah kita mungkin memiliki motivasi. Dan motivasi itu dibagi atas 2, Bapak Ibu. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Kalau yang X berarti dari luar, ekstrinsik. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sosok kita ada yang merasa nggak mau dihukum, nggak nyaman dia. Makanya dia melakukan segala sesuatu atau patuh terhadap peraturan. Motivasinya itu, agar terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, di dalam kelas kita tahu anak kita latar belakangnya berbeda, sikapnya berbeda. Kita bisa ngecap atau mengidentifikasi bahwa anak ini nih butuh pujian, bahwa anak ini nih butuh penghargaan. Nah, kita akan melakukan salah satu itu sehingga dia bisa mengikuti kita. Alur pembelajaran misalnya, peraturan sekolah, disiplin. Tapi ingat Bapak Ibu, itu ekstrinsik, bisa sifatnya sementara. Boleh di kelas misalnya ibu siapa, ibu Siska, dia patuh. Bu lain tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan seperti itu. Nah, itu bahaya ekstrinsik. Boleh kita lakukan tetapi dia sifatnya sementara, ekstrinsik. Lebih bagusnya Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai orang tua, motivasinya ini yang ketiga. Memang ideal, bagus, tapi usahanya juga keras. Intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya loh kalau belajar sesuai jadwalnya, mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka percaya itu untuk dirinya. Bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dengan guru siapapun dia mengajar, dia akan seperti itu. Karena nilai itu sudah tertanam pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat kondisi, tidak memilih-milih atau membedakan guru, karena motivasinya sudah mantap, yaitu motivasi intrinsik. Jadi memang diharapkan kita menumbuhkan ini, selain pada diri kita sendiri, dan juga kepada murid terutama. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini ada beberapa ciri-ciri. Kalau kita di saat belajar atau membina siswa, ada kita rasa-rasa melakukan ciri-ciri di depan ini, kita bisa kategorikan. Kita melakukan hukuman kepada anak tersebut, konsekuensi, ataukah restitusi. Yang mana ciri-ciri hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak ini telat masuk nih ya, telat masuk kita langsung hop, stop di situ. Lari 20 keliling lapangan. Tiba-tiba itu berarti kita menerapkan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Sebelumnya dia nggak dikasih tahu. Kemudian nggak tahu juga ini bakal menimpa dia. Berarti itu ciri-ciri hukuman. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Fisiknya kalau lari 20 lapangan tentu dia akan capek ya Bapak Ibu, lelah. Belajarnya nanti pasti kena marah juga karena udah capek, nggak bisa lagi melakukan proses pembelajaran. Atau psikisnya, dia malu nih sendiri keliling atau lari di lapangan, kan malu nih. Ada guru atau temannya lain ketawa. Nah, itu efek negatifnya dari kita melakukan hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana ciri-cirinya. Disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid.
kita awasi nih anak kita, karena udah konsekuensinya ya nak, bahwa kamu kalau telat misalnya jalan jongkok misalnya ke belakang, itu konsekuensinya. Tapi anak tahu, walaupun ada negatifnya, anak kita tahu karena udah disepakati. Nah, kita mungkin di kelas-kelas sudah membuat konsekuensi atau sepakat dengan siswa, jika ada hal-hal yang dilanggar, dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tetapi tetap akan memberikan rasa tidak nyaman kepada anak. Namanya anak proses dalam pembelajaran, hal itu walaupun sudah konsekuensi, dia saat terjadi pasti ada rasa tidak nyamannya. Kemudian restitusi. Nah, inilah yang paling bagus kita sebagai Bapak Ibu guru sangat berusaha, dan semoga kita semua punya trik strategi sehingga ini berjalan di sekolah kita. Restitusi Bapak Ibu. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, anak-anak kita harus kita berikan kesadaran bahwa dia melakukan kesalahan. Ya, salah satunya dengan cara restitusi. Bagaimana solusinya? Ya, dengan cara kita merestitusi. Mungkin guru BK ini udah sering, kalau kita sebagai guru biasa, guru yang ada di kelas, nah restitusi ini mungkin jarang. Tapi untuk sekarang dan selanjutnya mudah-mudahan kita awali dan kita lakukan. Sehingga apa kesalahan yang dilakukan oleh anak, dia menyadarinya dan solusinya dicari bersama. Guru dengan murid bagaimana solusinya dari memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ada 5 posisi di mana saat kita menghadapi murid atau peserta didik, kita ambil andil nih. Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, atau yang kelima, sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ini bikin fisiknya atau mentalnya ini kena ya, down. Itu kita posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita suaranya lembut ya, tapi nusuk gitu ke temannya. Ke anak didik kita. Kamu bikin salah ya nak. Contohnya ya. Nah, kamu udah bikin orang tua kamu kecewa. Orang tua kamu udah cari uang, gini-gini. Kita bikin lembut, didengar lembut oleh telinga siswa kita, tetapi hatinya nyelekit gitu. Sakit, pedih, sedih gitu kan. Nah, itu posisi kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita selalu menyesuaikan diri kita seusia dengan anak. Ini kadang-kadang ada positifnya, ada negatifnya. Kalau anak yang menerima, menghargai kita sebagai teman, dia akan ikut. Tapi kalau tidak, dia bisa lepas ini kontrolnya. Udah, saya sama ibu itu tenang, teman, baik. Nah, kalau positifnya baik, dia ikut kita, bagus. Nah, takutnya yang negatif. Itu yang kita hindari. Makanya kalau bisa ini jangan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, takutnya berbeda satu murid dengan murid yang lainnya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Karena ada konsekuensi tadi, kita awasi nih anak nih. Kamu kalau nggak kerjakan PR, kamu nggak boleh istirahat. Kita awasi terus dia. Dia merasa terawasi. Nah, motivasi dia melakukan atau mengerjakan tugas tetap ekstrinsik. Nah, namun ada yang kelima, Bapak Ibu. Nah, ini solusinya sebagai kita sebagai guru. Yang kelima adalah posisi kita sebagai manajer. Di mana posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, jadi anak menyadari kalau dia berubah dan ada solusinya, motivasinya adalah intrinsik, datang dari dia sendiri. Mudah-mudahan amin ya, kita bisa lakukan, kita lakukan dengan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja bikin tabel ini
sebelum kita kenal restitusi, kita kenal posisi kontrol, sebelumnya ya, ini bukan untuk penilaian, untuk kompetensi segala macam, bukan, hanya sebagai refleksi diri. Kalau posisi kita selama ini, ya, selama ini di manakah posisi kita? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer sebelum ini? Nah, jadi saya berharap partisipasi kali ya. Bapak Ibu ke depan, misalnya di mana yang dicontek? Mulai dari saya sendiri, nggak apa-apa. Saya juga membaca ini, saya juga ingat posisi saya di mana. Nah, saya biasanya ini, di sini. Nanti Bapak Ibu boleh conteng, checklist, kalau nggak ke bawah, ke samping boleh. Kemudian ini. Nah, saya kadang-kadang seperti itu, pembuat rasa bersalah. Karena saya belum tahu manajer ini. Nah, ikut pendidikan guru penggerak ini nih, baru muncul manajer yang seperti ini. Nah, saya selama ini pembuat rasa bersalah dan juga sebagai pemantau. Silakan Bapak Ibu yang lain, mohon memberikan atau conteng berdasarkan. Boleh lebih. Oke, selanjutnya Ibu Hesti, Pak Antar, Bu Siska, Bu Ezi, Bu Tati, Bu Tari, Bu Eza, dan Ibu Siska. Iya. Silakan, hanya untuk refleksi diri Ibu-ibu ya. Bapak Ibu. Oke. Iya. Rekor Pak Antar ya 4 ya. Tolonglah tepuk tangan untuk Pak Antar. bisa jadi siapa saja. Lanjut, Bu Hesti udah? Nggak apa-apa, boleh di samping. Boleh di samping, kan kotaknya. Bu Eza silakan. Bu Tari, Bu Tati, Bu Siska, Ibu Wakil, diharapkan kesediaannya untuk conteng yang mana? Ini manajer nih, ini lembut gitu. Oke, makasih Bu Eza. Lanjut, Bu Tati. Oke, terakhir Ibu Siska, Ibu Wakil Kepala UPT SMP Negeri 03 Selatan. Nanti istimewa ya, Ibu Kepsek ya. Kalau sebagai pengalaman Kepsek boleh atau sebagai guru dulu? Oke. Makasih Bu. Bu tangan untuk Ibu Wakil. Ibu Kepsek, silakan Bu Kepsek. Boleh ke guru Ibu? Karena Ibu kepala sekolah. Oke, Bu Kepsek 1 pemantau. Konsekuensinya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini belum tersentuh kolom manajer Bapak Ibu. Memang iya. Nah, ada Ibu BK. Nah, Ibu BK sampai penghukum sampai pemantau. Iya. Karena memang inilah yang kita terapkan, kita merasa anak bisa dipantau baru bisa berubah, kita pantau, kita ambil posisi kontrol memantau. Kalau pembuat rasa bersalah bisa, ada anak yang seperti itu? Iya ada. Ada semua Bapak Ibu. Anak yang kita hukum berubah ada. Anak yang kita beri rasa bersalah berubah ada. Teman atau pemantau ada. Tapi ingat, itu motivasinya apa? Motivasi dia berubah adalah secara ekstrinsik. Hanya karena ada kita atau karena kita melakukan beberapa posisi kontrol ini. Ya, nah yang terakhirnya apa? Nah kita lihat. Manajer tadi Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini dan bisa kita pahami bersama, hal ini kita anggap kita mendidik anak-anak kita, murid ya di sekolah, seperti mendidik anak kita. Kita lihat kelima posisi, ini 4 dulu, nanti yang manajer setelah ini. Kita lihat posisi 4 ini, kita ingin menjadi seperti apa. Jadi kita lihat posisi kita mungkin dengan anak kita.
Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita angkat satu kasus saja di sekolah Bapak Ibu. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, tentu kita akan mengambil langsung tindakan. Ya, hukuman. Di sini contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita pembuat merasa bersalah, kita akan menyampaikan kalimat ini contohnya ya Pak Ibu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kita merasa kecewa nih pada anak nih. Anak ini merasa bersalah. Sebagai teman, nah kita bahasanya bahasa teman nih sama anak. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita bahasanya bahasa anak sebagai teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sampai ke pemantau Bapak Ibu. Ke-4. Kemudian inilah yang terakhir, yang ideal dan kita sama-sama belajar termasuk saya. Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Inilah kalimat yang kita utarakan kepada anak. Setidaknya kita kasih tahu ke anak, dia tahu enggak kesalahannya. Itu posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu kita yang bertindak sebagai manajer dan mudah-mudahan ini kita terapkan. Karena kita tadi usahanya adalah menciptakan budaya positif. Itu kita ambil langkah ini. Ya, sebagai manajer, mudah-mudahan saya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di sini, kita mendukung, sama-sama berusaha. Semoga ini yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, kalau sudah diuraikan posisi kontrol yang 5 tadi, tentu dengan kalimat di depan ini kita bisa mengetahui posisi kontrol apakah aku. Nah, dengan kalimat ini yang di depan ya. Saya minta satu orang, kemudian kasihlah sedikit tanggapan. Ya, Bu Reni, boleh Bu Reni. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin untuk selanjutnya dengan kamu nak, kamu gini. Mungkin panjang kalau kalimat yang seperti ini ya, mungkin panjang mau kita keluarkan. Silakan Bu Reni tanggapannya. Baik Bu Arin. Menurut saya kalimat yang di depan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah susah payah ngajar kamu dari pagi sampai sore, ternyata kamu seperti ini. Ibu udah capek, suara ibu udah habis. Nah, posisi ini yang dipakai oleh guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan ini, jika guru memakai posisi ini, siswa tersebut mungkin pada saat tersebut mereka merasa psikologisnya atau jiwanya merasa tertekan Bu Arin. Iya. Saya sudah menyebabkan guru saya seperti ini gitu. Menurut saya posisi ini lebih baik kita hindari sebagai pendidik. Gitu. Oke, terima kasih Bu Reni. Tepuk tangan, tolong kasih aplaus sama Bu Reni. Ya, benar sekali. Posisi ini, posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Sudah kita dengar sama-sama. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang mau kasih tanggapan? Pak Ibu? Baik Bu Arin, posisi kontrol apakah aku? Jika kita mengeluarkan kalimat kepada anak-anak murid kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya berpendapat ini adalah posisi kontrol di mana kita menghukum siswa. Kita memberikan beban kepadanya bahwa apa yang dilakukannya, yang diupayakannya selama ini tidak ada yang benar menurut pandangan kita. Sementara mungkin di bagian lain anak itu sudah berbuat bagaimana semestinya yang dilakukannya itu dipandang baik di mata kita. Namun kita telah mencap bahwa apa yang dilakukannya itu tidak pernah benar yang dilakukan sebelumnya oleh anak kita. Jadi kami merasa bahwa itu adalah merupakan hukuman yang kita secara psikis ya, iya, Bu Siska. Iya. Kita menghukumnya secara psikis terhadap anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Siska. Aplaus untuk Bu Siska. Oke, lanjut. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tolong tanggapan dari guru. Posisi kontrol apakah aku? Pak Antar? Siska. Bu Eza, silakan Bu Eza. Terima kasih Bu Arin.
Dari posisi kontrol dari pertanyaan di depan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut pendapat saya ini mungkin bagus diterapkan sebagai posisi kita sebagai manajer. Iya. Ya, karena kita memberi kepada anak dia berpikir meyakini dirinya dulu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Mungkin itu Ya, Bu Arin, benar. terima kasih. Karena kita tanyakan dulu dan kemudian bagaimana menyelesaikan masalah Iya. ini. Oke, tepuk tangan untuk Bu Eza. Terima kasih Bu Eza. Ya, benar. Nah, kemudian selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mohon tanggapannya, Ibu-ibu. Siapa? Bu Eza, silakan Bu Eza. Baik Bu, posisi kontrol yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut saya ini mungkin berupa hukuman ya, atau berupa masuk pemantau ya. Nanti dia karena memberikan anak tersebut Konsekuensi ya, konsekuensi dia untuk bagaimana kalau dia tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensi yang akan dia dapatkan. Iya, mungkin lebih dapat memantau. Iya, bagus. Terima kasih Bu Eza. Tepuk tangan untuk Bu Eza lagi ya. Terima kasih Bu Eza. Memantau ya Bu Eza, karena kalau nggak kerjakan nggak dapat tugas nih, nggak dapat nilai nih konsekuensinya, karena tugasnya tidak diselesaikan. Pemantau ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, konsep inti selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin kita semua di kurikulum Merdeka ini pada awal masuk ke kelas, kita sudah bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Namun jadi pertanyaan di pikiran kita ya, kalau saya sekarang udah umur berapa ya, udah kepala 4, yang saya tahu selama ini adalah peraturan. Ya, peraturan kelas. Sekarang ada keyakinan. Sehingga timbullah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mohon ada Bapak Ibu yang mau menanggapi? Kenapa? Oke, silakan Bu Eza. Terima kasih Bu Eza partisipasinya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Kalau menurut pendapat saya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini kalau biasanya kita mendengar peraturan ya. Ya. Kalau peraturan itu berisi aturan-aturan yang harus kita patuhi. Artinya biasanya aturan tersebut berisi boleh menggunakan kata-kata ya ada kata negatif juga. Iya. Tidak boleh rambutnya panjang misalnya. Atau ke sekolah harus memakai sepatu hitam. Nah, itu peraturan. Kemudian kalau keyakinan ini lebih kepada nilai-nilai atau prinsip yang diyakini dan biasanya itu disepakati secara bersama. Iya. Dan kemudian kalau dari kalimat pun untuk keyakinan kita menghindari dari kalimat-kalimat negatif. Iya. Misalnya tidak boleh mencontek, berarti untuk keyakinan kita lebih kepada kata singkat dan mudah diingat oleh anak itu jujur. Cukup itu saja. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Eza. Benar sekali Bu Eza. Kalau selama ini kita kenal peraturan, ya kita sampai ke peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bisa jadi kita tidak libatkan siswa. Karena itu adalah peraturan dan dia harus patuhi. Tetapi kalau keyakinan Bapak Ibu, kita membuatnya melibatkan anak didik kita. Keyakinannya. Pasti anak kita mengetahui bahwa hal buruk, baik atau tidak itu pasti dia tahu. Misalnya mencontek boleh tidak? Tidak. Kenapa bisa tidak? Nanti dia akan menyampaikan sisi baiknya kalau tidak mencontek seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini memang harus kita sampaikan kepada anak. Sebelumnya tadi udah kita jelaskan, masing-masing ada beberapa contoh organisasi, ada yang menerapkan atau menyampaikan nilai-nilai kebajikan untuk organisasi tersebut. Nah, kita anggap kelas kita adalah suatu organisasi, kalau mata pelajaran kita, nah kita bentuklah keyakinan kelas. Bisa jadi hanya sedikit saja, nggak harus semuanya kita bikin, tetapi keyakinannya itu yang harus kita kasih. Misalnya tidak boleh mencontek, berarti dia harus jujur berarti ya Bu Eza. Tidak boleh angkat tangan atau berbicara di saat orang berbicara di depan, saling menghargai, berarti saling menghargai saja kita tulis. Semua aktivitas yang berhubungan dengan melanggar saling menghargai berarti anak itu tahu.
Tidak perlu kita tulis semuanya. Jangan ngomong kasar, harus sopan, harus tidak ngambil barang teman. Karena itu konsepnya nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Jadi semua konsep atau aktivitas bisa kita ikat atau kita lihat dari nilai kebajikan tersebut, saling menghargai. Atau jujur, bisa. Atau disiplin. Ya, kalau kita nilai kebajikannya adalah disiplin, satu kata nilai kebajikan itu untuk semua hal yang sifatnya berhubungan dengan disiplin. Bisa pakaian, rambut, mengumpulkan tugas, masuk ke kelas, itu kan banyak tuh. Gak mungkin semuanya kita sebut dan kita tempel di dinding. Boleh kita wakilkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu bedanya Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, kita lihat apa itu ciri-cirinya kalau kita membuat keyakinan kelas itu berprinsip atau berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama bersifat abstrak. Ya, kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas kita libatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, makanya seperti tadi yang saya jelaskan, kalau bisa nggak ada kalimat positif, misalnya tentang sampah nih, dilarang buang sampah di dalam kelas atau dilarang buang sampah sembarangan. Kalau dilarang, anak itu motivasinya ekstrinsik melaksanakannya. Tetapi kalau kita berikan kalimat positif berhubungan dengan nilai kebajikan, misalnya buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan, itu nilai kebajikannya. Jadi dia akan melakukan itu sesuai dengan nilai keyakinan di hatinya. Walaupun bukan di kelas, di sekolah atau di rumahnya sendiri, dia akan melakukan. Karena itulah nilai kebajikan yang dia yakini dan kita support anak itu untuk mengetahuinya. Bahwa itulah nilai yang harus kita terapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi. Kita masuk ke konsep inti yang segitiga restitusi, di mana ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kadang-kadang anak ibu, di saat kita berdialog, kita sering menyebut, oh gitu ternyata. Oh gitu, karena kita bangun dialog. Kalau tidak, kita tidak akan tahu anak didik kita seperti apa. Ada beberapa anak yang kita tanpa kita sadari, kita bilang, oh ternyata dia seperti itu karena gini. Dia seperti ini karena seperti itu. Nah, makanya sangat penting kita bangun dialog dengan anak terlebih dahulu. Nah, sehingga kita terapkan segitiga restitusinya. Apa yang pertama yang kita lakukan? Stabilkan identitas. Di saat anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu, kita nggak boleh langsung menyalahkan atau langsung membenarkan walaupun dia korban. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita lihat dulu, kalau dia marah, kita tenangkan dulu emosinya. Kalau dia sangat bersedih, kita standarkan dulu rasa sedihnya. Karena apa? Yang sedih bisa tambah sedih karena satu kata kita. Yang marah bisa tambah marah dengan satu kalimat kita. Itu bisa saja terjadi. Jadi, pandai-pandai kita pilih kalimat supaya bisa menstabilkan kondisi tersebut. Sehingga korban jangan merasa korbannya hanya sedikit atau sepele, dia tambah-tambahkan karena kita melakukan langkah yang salah terlebih dahulu. Nanti ada penjelasannya. Tapi yang pertama ada stabilitas identitas dulu. Nah, langkah yang kedua, anak ini udah stabil nih emosinya. Ya, sama dengan kita dengan anak kita di rumah atau kita sendiri dengan pasangan kita gitu kan. Stabilkan dulu identitas orang tersebut. Baru bisa ini nampak apa yang perlu kita sadari. Nah, muncullah kesalahan. Bisa jadi orang yang korban merasa bersalah kalau kita lakukan ini terlebih dulu. Ya, Wak salah Bu, saya yang salah sehingga dia seperti itu. Bisa saja pelakunya yang aku salah juga. Saya salah Bu, saya langsung ninju atau langsung ini. Bisa saja berdua merasa sama-sama salah karena urutan proses kita tadi hati-hati dan sesuai. Nah, kita validasi tindakan yang salah tadi, anak mengetahuinya dan dia menyadari, insya Allah dia mau ini. Mau tahu bahwa itu salah dan kita harus yakin yang salah pasti semua orang merasa kalau secara universal itu salah, tentu salah, siapa saja orangnya. Walaupun dia yang berbuat salah gitu kan. Nah, terakhir baru kita yakinkan, kita tanyakan keyakinan. Sebelumnya kita udah sampaikan nilai-nilai kebajikan universal, kita bentuk keyakinan kelas, kita jelaskan tentang nilai-nilai itu terhadap dirinya harus tumbuh. Nah, dia akan tahu sendiri, walaupun tidak kita sebutkan di dalam kelas.
Keyakinan kelas kita di dalam kelas ada saling menghargai, menjaga kebersihan, misalnya toleransi. Nah, ada sesuatu yang dilanggar, tetapi kalau nilai itu yang dilanggar, dia akan ingat langsung. Karena itu nilai-nilai kebajikan universal, mungkin dia dengar sama orang tuanya di luar atau sedang nonton bisa jadi. Makanya disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Nah, tahap segitiga restitusi tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran siswa. Yang mana kata-katanya berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saat itu dia emosi atau apa. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Kita yakin kita semua dari masa sekolah ya Bapak Ibu. Ya, ada mungkin bedanya banyak sedikit ya, tapi kesalahan kita pasti pernah melakukannya. Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita tetap fokus Bapak Ibu bahwa yang kita ingin cari adalah solusinya. Jadi kita tidak berdebat siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian kamu berhak merasa begitu kalau memang anak tersebut merasa dirugikan. Jadi kalimat ini bisa kita pilih Bapak Ibu tergantung situasi tadi. Ya, kita lihat keadaannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yang 5 tadi Bapak Ibu di awal tadi. Mungkin kasih sayang, mempertahankan diri, kebebasan, penguasaan. Ya, salah satu itu harus kita identifikasi. Sehingga kita tahu validasi tindakannya yang salah yang mana. Nah, mungkin dengan beberapa kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya dia tinju temannya, ya Bu, karena dia nyebut nama orang tua saya, kan nampak itu. Apa validasi tindakan yang salah. Jadi harus bangun dialog. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Nah, mungkin dia biasanya merusak, nah atau yang lain ikut juga ditinjunya. Ya sekarang seperti yang sampai di sana dia melakukan. Seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini kita lihat situasinya, tidak semua kalimat ini kita terapkan Bapak Ibu, atau yang mendekati kalimat ini boleh, tetapi tujuan kita adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah dari sesuatu tersebut. Nah, yang terakhir dari proses segitiga restitusi, tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang kita kejar. Ya, kita tanyakan keyakinan apa yang dilanggar anak. Keyakinan apa yang dia percayai. Seharusnya kalau dia keadaan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan keyakinan kelas, kamu seperti apa? Itu yang mau kita capai Bapak Ibu. Anak tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan dan tahu dia nilai keyakinan apa yang dilanggarnya. Dan kita akan menemukan solusi bersama. Harus sampai solusi Bapak Ibu. Di saat anak melakukan kesalahan, jika berhubungan dengan siswa atau peserta didik yang lain, kita pertemukan ujung saling memaafkan atau saling mengembalikan kata yang sudah terucap tadi. Maaf ya, saya sudah bilang harus sampai ke solusi itu. Tahap restitusi Bapak Ibu. Jangan sampai kita 1, 2 saja tidak kita pertemukan, berarti kurang sampai kita ke solusinya. Sampai ke solusi, pertemukan anak kalau dia bersalah 2 orang atau dengan guru kalau bermasalah dengan guru atau pihak lainnya sampai kepada titik solusinya. Itu tahap restitusi yang harus atau insya Allah kita usaha bersama-sama untuk melaksanakannya di sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu, saya menyampaikan atau menyebarkan pemahaman budaya positif. Kalau kita terapkan 5 konsep inti tadi, mungkin tidak akan dalam jangka pendek, itu butuh proses, waktunya lama. Jadi kita akan sampai kepada suatu titik, kita benar-benar memiliki budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu kelas 9A, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
Nah, mungkin Ananda bertanya, kenapa keyakinan kelas, Bu? Bukan peraturan kelas namanya. Nah, anak-anak Ibu, kalau peraturan kelas itu kemungkinan Ibu tidak melibatkan Ananda, kemudian terikat, dan motivasi Ananda untuk mematuhinya adalah karena peraturan itu atau motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau dinamakan keyakinan kelas, berarti keyakinan ini Ibu libatkan Ananda semua satu kelas ini membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang memang diakui oleh hampir seluruh manusia tanpa melihat perbedaan agama, ras, negara. Jadi seluruh dunia mengakui bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang baik. Misalnya saling menghargai, baik tidak? Nah, bagi orang lain itu juga baik. Secara dunia itu juga baik. Kalau bertanggung jawab, baik tidak? Baik. Iya, berarti nanti Ananda membuat keyakinan kelas adalah dari diri kita sendiri sehingga kita meyakini bahwa itu baik dan kita bisa mematuhinya. Ya, kemudian kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Nah, kita lihat di depan, pembentukan keyakinan kelas mata pelajaran IPA kelas 9A. Kalau keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, jadi tidak bisa langsung kita lihat wujudnya, tapi kita meyakini bahwa nilai-nilai itu baik dan bisa membuat kelas kita nyaman, tertib, dan kita bisa mengakui itu adalah nilai yang baik, semuanya itu secara universal. Kemudian berupa pernyataan universal. Berarti pernyataan tersebut harus berupa pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sekarang Ibu kasih contoh pernyataan positif itu adalah pernyataan yang tidak boleh ada katanya dilarang buang sampah sembarangan. Tetapi dalam kalimat yang positif adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu Ibu kasih satu contohnya. Ya, misalnya kalau dilarang mencontek, kan pakai kata dilarang ya, berarti kan agak negatif ya. Berarti kalau kalimat positifnya gimana? Tidak boleh, berarti itu negatif juga. Membuat tugas dengan usaha sendiri, dengan tanggung jawab sendiri. Seperti itu kalimat positifnya ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Nah, di dalam kelas ini apa yang ingin kita yakini dan kita tulis nanti di dalam kertas sticky note sudah Ibu siapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, hari ini kelas 9A Ibu minta ya, Ibu libatkan semuanya partisipasinya dalam membuat keyakinan kelas. Ibu kasih satu per orang. Jadi pikirkan apa yang menurut Ananda baik dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kebetulan sama tidak apa-apa, yang penting datang dari keyakinan Ananda ya. Paham ya? Nanti kita tempel satu persatu di sana. Ya, Bu kasih ya satu.
Wajib melaksanakan piket kelas. Biasanya apa kalimat positifnya? Melaksanakan tugas piket dengan rasa tanggung jawab. Sesuai jadwal. Nah, sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, berarti kata wajib kita hilangkan ya. Kalau sesuai tanggung jawab kita harus tahu kapan kita piket dan dilaksanakan ya. Selalu menghormati yang lebih tua dan yang bicara di depan. Itu biasanya apa? Saling apa? Iya, saling menghargai. Ya, nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas 9A untuk mata pelajaran IPA. Kita terdapat 4 nilai-nilai kebajikan yang sudah Ananda bikin tadi. Nah, kita bikin dalam 4 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama apa tadi? Ada ingat? Tanggung jawab. Yang kedua? Saling menghargai. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, disiplin. Nah, hari ini kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini dalam kelas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ananda, tepuk tangan semuanya yang sudah memberikan ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhdazatul Hidayah. Saya dari kelas 9A. Saya sangat senang sekali dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, sehingga saya mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya dari kelas 9A. Saya sangat senang sekali diajak oleh Bu Arin untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorencia Meroza Putri. Saya dari kelas 9A. Saya senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Arifin. Saya dari kelas 9A. Saya sangat senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikul Agan dari kelas 9A. Saya senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.